A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal sahyuniyun. Wassalatu wassalamu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa ba'du. Uhayyikum bittahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi fadilatul bi taufiq ikhwatul kiram ma'azalam yakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini kita bisa berupaya mengkaji di antara petunjuk-petunjuk Allah tabaraka wa taala dengan wasilah tim ngaji subuh yang kemudian semoga Allah berkahi kehidupannya. Tim ngaji subuh yang kemudian menjadi wasilah bagi kita dalam kesempatan pagi kali ini, sebagaimana Allah kumpulkan biiznihi wa bitaufiqihi di dalam keadaan iman Islam pada pagi hari ini. Semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan para nabi, bersama dengan kanjeng Nabi SAW di Jannah Firdausil A'la, bersamai orang-orang yang kemudian diberikan kenikmatan oleh Allah tabaraka wa taala. Qadiyatu Filistin berkaitan dengan persoalan Palestina hari ini, kita mendapati bagaimana kemudian mata dunia dipertontonkan. Itu seperti ibarat manusia hari ini dipertontonkan dengan film-film peperangan. Lebih tepatnya genosida yang kemudian dilakukan oleh para penjahat itu. Di mana ketika seseorang menonton film, mereka hanya bisa berkomentar, tidak bisa kemudian berbuat banyak. Perbedaannya adalah ketika berbicara tentang film, ketika kemudian televisi dimatikan, maka mungkin selesai urusan. Tapi yang menjadi masalah ketika kita bicara tentang keadaan umat hari ini, kejahatan Zionis Yahudi laknatul alaihim yang kemudian dipertontonkan di mata dunia, ini sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwa pada prinsipnya kapitalisme global ini semakin menunjukkan apa yang kemudian tragedi permusuhan karena faktor agama. Ini lebih dari sekedar jelas, bahkan pada prinsipnya cukup menjadi manusia untuk bisa mengidentifikasi kejahatan Yahudi, Zionis Yahudi di bumi Palestina, bumi Al-Quds itu sendiri. Mereka yang kemudian menodai kesucian kehormatan Baitul Maqdis, di mana di sana di Palestina. Dalam hal ini ikhwatul kiram a'azallahu yakum, mata dunia dipertontonkan dengan apa yang kemudian terjadi di Palestina, di Gaza itu. Ini semakin menunjukkan wajah dunia peradaban kapitalis dengan Amerika Serikat yang jelas-jelas menjadi backingnya Zionis Israel dengan berbagai macam dukungan-dukungan yang ia lakukan. Pada prinsipnya ikhwatul kiram, bukan karena mereka yang kuat, bukan karena mereka yang memiliki potensi kekuatan. Pada hakikatnya la haula wala quwata illa billah, Allah Maha Perkasa. Mereka tidak ada apa-apanya. Baik Zionis Yahudi dan juga para katakanlah para bodyguardnya, backing di belakangnya itu. Karena pada prinsipnya Zionis Yahudi itu mereka hanya entitas kecil yang bahkan ketika katakanlah kaum muslimin bersatu dengan segala macam potensi kekuatan yang ada yang Allah anugerahkan kepada mereka, satu komando dari khalifah tegakkan jihad fisabilillah, itu pada prinsipnya selesai urusan Yahudi, tidak perlu waktu banyak, kan begitu. Apa yang kemudian kita tonton saksikan hari ini pada hakikatnya Allah wajib kemudian kita ambil ibrah pelajarannya, betapa kaum muslimin wajib sadar betapa perpecahan telah menjangkiti kaum muslimin, cinta dunia takut mati itu menjangkiti orang-orang yang diamanahi katakan kekuasaan itu sendiri. Dalam hal ini tentu menggiring kita kepada pertanyaan besar. Seperti apa sebetulnya karakteristik
katakanlah Yahudi, seringkali kemudian kita mendapati berbagai macam opini. Solusinya itu dengan cara ABCD. Solusinya dengan cara katakanlah perjanjian damai. Solusinya dengan ABCD. Pada hakikatnya ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum likulli maqamin maqalun. Setiap solusi yang kemudian diambil oleh kaum muslimin pada hakikatnya harus melihat solusi tersebut apakah menjadi problem solving atau tidak, atau sesuatu yang sifatnya percuma saja. Karena pihak yang kemudian mengadakan perjanjian dengan kita adalah kaum yang katakanlah mereka tidak pernah menghormati yang namanya perjanjian itu sendiri. Dahulu ikhwatil kiram ma'azalal wa iyyakum, Al-Mustafa SAW menghadapi betul bagaimana kemudian bangsa Yahudi di masa baginda Nabi sallallahu alaihi ketika Al-Madinah Al-Munawwarah, kita bisa membayangkan. Ini dikisahkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah mereka, bagaimana kemudian potensi musuh di Madinah Munawwarah ketika Nabi SAW menegakkan daulah Islamnya di sana. Salah satu potensi musuh yang kemudian mengancam adalah bangsa Yahudi. Pada prinsipnya mereka di Madinah tidak punya kekuatan, makanya mereka cari aman. Orang-orang Yahudi ini satu sisi kaum muslimin menghadapi katakanlah fokus lebih dahulu menyelesaikan permusuhan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ketika itu, maka orang-orang Yahudi itu ditundukkan dengan perjanjian di antara mereka. Ada yang kemudian menjadi kafir muahid yang mengadakan perjanjian dengan baginda Nabi SAW selaku kepala negara daulah Islamnya dia ketika itu. Orang Yahudi mereka tinggal di sekitaran kota Madinah, di pinggiran-pinggirannya. Ada pula yang kemudian di area-area wilayah-wilayah berdekatan dengan kaum muslimin itu sendiri. Dengan mereka maka diadakan perjanjian. Tapi di dalam catatan sejarah terbukti ketika orang-orang Yahudi ini mereka merasa lemah, maka mereka akan mencari aman dengan cara menepati perjanjian. Tapi ketika kemudian mereka mendapati satu celah untuk menghancurkan Islam kaum muslimin, maka kita sudah mendapati catatan tersendiri tentang sejarah kejahatan mereka, orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu. Mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy, mengkhianati perjanjian dengan baginda Nabi SAW, dengan kaum muslimin, berupaya menikam itu dari dalam, menikam dari belakang. Apa yang kemudian terjadi? Allah gagalkan kejahatan mereka. Wa makaru makarallahu Allah khairul makirin. Allah sebaik-baik membuat makar. Allah membalas makar mereka. Mereka membuat makar kepada orang yang beriman, maka Allah balas kemudian al jaza'u min jinsil amali. Balasan perbuatan sesuai dengan kejahatan mereka sendiri. Apa yang kemudian terjadi? Bifadillahi ta'ala mereka kehilangan kepala-kepala mereka. Akibat kejahatan dan keburukan mereka sendiri itu sesuai itu dengan kejahatan yang mereka lakukan. Kalau bayangkan kalau seandainya orang-orang Yahudi dan orang kafir Quraisy di dalam konteks perang itu ketika mereka bersekongkol untuk menghancurkan Islam dari luar dan juga dari dalam, kalau seandainya mereka berhasil ketika itu, barangkali itu hari ini tidak akan ada yang namanya din Islam itu sendiri. Tapi Allah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dalam hal ini Allah kemudian menyempurnakan cahayanya. Meskipun ya orang kafir, orang musyrik, orang zalim itu mereka tidak menyukainya. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, orang Yahudi di masa baginda Nabi SAW, kita bisa membayangkan kepada Nabi SAW saja mereka berani kemudian mengkhianati perjanjian menikam dari belakang berupaya menghancurkan Islam kaum muslimin itu sendiri. Maka dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, berkaitan dengan orang-orang Yahudi inilah Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arusta, maka di dalam kitab At-Taisiru fi Usulit Tafsir ketika menafsirkan Al-Baqarah ayat 102 yang menggambarkan kejahatan orang Yahudi dalam aspek perbuatan lisan mereka, maka beliau berkomentar, wa huna la budda min waqfatin natadabbaru fiha ma awradallahu subhanahu
fi suratil Baqarati haula taba'il yahud al-khabithah. Dari sinilah kemudian satu titik di mana kita harus senantiasa mentadaburi kandungan di dalamnya. Ini dari apa yang kemudian Allah sebutkan di dalam suratul Baqarah tentang apa? Tentang tabiat orang-orang Yahudi yang sangat buruk. Haula taba'il yahudi al-khabithah wa a'malihim as-siyasiyah, dan juga al-haqidah, dan juga berbagai macam aktivitas politik mereka yang mengandung kedengkian, al-makirah, yang mengandung makar, wa muhawalatihim al-aqimah, dan juga berbagai macam upaya-upaya buruk mereka, wa munawaratihim as-saqimah li tadarruk. Dalam hal ini litudrikal hukma asyariyya al-muta'alliq bil wa'yi 'alal waqi'i al-mahalli wad duwali binisbati lil Islam hamalatihi. Nah, dalam hal ini upaya kita kemudian katakanlah bagaimana kemudian suratul Baqarah ini mengajarkan kepada kita petunjuk hukum syara, litudrikal hukma syar'iyya, yang berkaitan dengan aspek kesadaran, memahami katakanlah realita politik itu sendiri, baik yang sifatnya domestik maupun juga internasional, berkaitan dengan Islam dan juga para pengembannya. Kita hari ini, ikhwatil kiram, meskipun kaum muslimin kita hari ini hidup katakanlah ribuan kilometer jauhnya dengan bumi Al-Quds Palestina, tapi ketika berbicara tentang kejahatan Zionis Yahudi itu yang dikecam, wal'ayadzubillah, yang dalam hal ini mengotori kesucian Baitul Maqdis, bumi Al-Quds itu sendiri, Ardhul Muqaddasah, ini tentu berkaitan dengan realita yang mengancam Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Maka bagaimana kemudian Allah mengajarkan kepada kita urgensi, wa'yusiasi, yakni kesadaran, mewaspadai sifat-sifat mereka. Bagaimana kemudian bahasa dalam banyak ayat Al-Quran Allah kemudian menggambarkan sifat-sifat Yahudi, bagaimana kemudian Allah merinci karakteristik mereka, dan ini mengajarkan sifat kewaspadaan agar kaum muslimin tidak kemudian menjadi golongan yang terpedaya oleh mereka itu sendiri. Nah, bahkan kita mendapati bagaimana kemudian Al-Quran mengabarkan kepada Nabi SAW kejahatan orang-orang kafir Quraisy ketika berhadap-hadapan dengan Nabi SAW di kota Makkah Mukarramah itu sendiri. Ketika Nabi SAW mendirikan daulah Islamnya di Yasrib, di Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana digambarkan dalam kitab-kitab sirah, bagaimana kemudian pertarungan dalam hal ini berlanjut, hingga kemudian baginda Nabi SAW menghadapi tambahan dari kalangan orang-orang munafikin dan juga orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, wa amma'an Yahud secara umum, jadi akan kita kaji satu persatu nanti ke depannya. Tentang bangsa Yahudi itu sendiri, faqad kasyafallahu taba'ahum lil mala'i wa bayana hiqdahum wa qaidahum bina'an bayanan syafiyan wafiyan kadarsin azimin. Nah, adapun tentang bangsa Yahudi itu sungguh Allah telah menyingkapkan, faqad kasyafallahu taba'ahum, bagaimana kemudian Allah menyingkap tabiat-tabiat mereka sebagai katakanlah suatu kumpulan, suatu jamaah, dan bagaimana kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kedengkian mereka, tipu daya mereka itu dengan penjelasan yang sangat cukup, yang sangat mapan. Kadarsin azim litamuli ma'ahum, di mana hal itu sebagai suatu pelajaran yang agung, bagaimana kemudian kita membangun interaksi muamalah dengan mereka. Wa bi khasatin anna kanat lahum ay annahum kanu dualan fi jiwari daulatul Islam fil Madinah. Dan khususnya kita mendapati bagaimana kemudian dahulu di dalam catatan sejarah mereka orang-orang Yahudi sebagai suatu entitas tersendiri yang mereka kemudian mewujud seperti sebuah negara-negara kecil itu, entitas-entitas kecil itu di samping daulah Islamnya di Madinah yang dipimpin oleh baginda Nabi SAW itu sendiri.
Yang pertama, di dalam kitab ini At-Taisif Usul Tafsir, Syekhun atau bin Khalil menggambarkan bahwa berkaitan dengan tabiat buruk orang-orang Yahudi itu tercakup dalam perkara hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian mereka melakukan kekufuran. Mereka kufur kepada nikmat dari Allah Tabaraka wa taala. Di antara mereka bahkan katakanlah menjadikan bagaimana kemudian mereka menjadikan ittakhadhu hatta takhadhu al-ijla min ba'dihi ilahan lahum. Bagaimana kemudian mereka menjadikan patung anak sapi itu dengan penyesatan dari Samiri itu, mereka kemudian ikut-ikutan menyembah patung anak sapi, mereka jadikan sebagai Tuhan sesembahan, maka mereka fakafaru alaniyat, mereka betul-betul kufur secara terang-terangan. Falamma raja'a Musa SAW, karena lalu setelah Musa SAW kembali dari Bukit Tur Sina itu. Karena di dalam bahasa Al-Quran kan digambarkan ketika kemudian Nabi Musa SAW hendak menerima wahyu, berbicara langsung min wara'i hijab di balik tabir itu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di Bukit Tur Sina, ketika selama 40 hari lamanya belum menerima kitab Taurat, beliau titipkan kemudian umatnya kepada Nabi Harun alaihissalam. Ketika beliau kembali, beliau sangat kaget sekali ketika mendapati Bani Israel itu umatnya malah kemudian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Dalam hal ini ketika kemudian Allah menerima taubat mereka, wa taqabbalallahu taubatahum, Allah menerima taubat mereka, hadu yarfadunal imana, mereka malah kemudian kembali melakukan kekufuran, menolak beriman, hingga kemudian kita dapati kan, nanti kita kaji. Tapi di sini bagaimana min ba'di wa antum zalimun, di mana Allah menyifati mereka sebagai kaum yang zalim itu sendiri. Allah terima taubat mereka, mereka malah kemudian kembali kepada kekufuran. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, kemudian Allah siksa mereka dalam hal ini. Bahkan dalam catatan ayat Al-Quran digambarkan hingga kemudian Allah pun dalam hal ini memerintahkan mereka untuk menyembelih Baqarah, yakni sapi betina. Bayangkan, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil ini, mereka menyembah patung anak sapi, itu induk sapi betina, itu Allah perintahkan agar mereka menyembelihnya. Dalam kasus apa? Dalam kasus pembunuhan. Ketika terjadi pembunuhan di antara mereka, tidak diketahui siapa kemudian pembunuhnya, orang-orang Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa bertanya kepada Allah, memberi petunjuk kepada mereka siapa pembunuhnya, maka turun kemudian perintah agar mereka menyembelih antadbahu baqarah, menyembelih sapi betina. Mereka malah kemudian memperpanjang pembahasan, mereka banyak bertanya hingga akhirnya semakin sulit bagi diri mereka sendiri karena mereka berupaya menunda-nunda pelaksanaan kewajiban. Sampai-sampai digambarkan dalam bahasa Al-Quran itu seakan-akan mereka nyaris tak akan mampu kemudian memenuhi karakteristik sapi yang yang mereka pertanyakan itu berulang-ulang kali. Ini menjadi pelajaran. Anak sapi mereka takdiskan, mereka kultuskan, maka Allah perintahkan. Ini pelajaran tauhid sebetulnya. Induknya itu disembelih. Karena namanya binatang itu sangat tidak layak kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Ini patung anak sapi dijadikan sesembahan, wa'iyadzubillah. Yang kedua, bagaimana kemudian hubungan mereka muamalah yang kemudian mereka bangun, mereka melakukan perbuatan-perbuatan menyimpangkan agama. Mereka melakukan tahrif, distorsi terhadap agama. Fahum yuhadifuna Taurata ala ilmin. Ya'lamuna sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughayyirunaha. Bayangkan mereka pada hakikatnya telah menyimpangkan kandungan Taurat. Mereka dengan pengetahuan mereka, inilah yang kemudian menyebabkan bagaimana kenapa kemudian orang-orang Yahudi menjadi tafsir bil misal dari ayat ghairil maghdubi alaihim, yakni mereka-mereka yang kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka araful haqqa, karena mereka mengetahui kebenaran tapi kemudian mereka mengkhianatinya, mereka menyimpangkannya, menyembunyikannya.
Mereka tahu jalan kebenaran tapi mereka kemudian melakukan perbuatan sebaliknya. Sami'na wa asoina. Ini berbahaya. Nah, perbuatan mereka inilah di antara hal yang paling besar yang mereka lakukan di samping perbuatan mereka mengubah syariat hudud. Itu di dalam catatan-catatan jelas. Jelasnya mereka pun juga mengetahui ketika datang masa kelahiran bagi Nabi SAW, orang-orang Bani Israel, mereka seringkali kemudian sebelumnya mengancam ketika mereka kemudian bertengkar dengan orang-orang Arab. Ketika mereka bertengkar dengan orang-orang Arab itu, maka Bani Israel seringkali kemudian mengancam orang-orang Arab dengan kalimat, tunggu nanti masa ketika datang Nabi yang ditunggu, Nabi akhir zaman yang ditunggu, maka kami akan memerangi kalian. Jadi seakan-akan datangnya Nabi ini menjadi justifikasi kejahatannya mereka. Bayangkan, belum datang Nabi saja, itu mereka sudah kemudian merasa percaya diri bisa melakukan berbagai macam kejahatan kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan karakter, waliyadzubillah. Dan itu terkenal dalam catatan sirah. Bagaimana kemudian ketika sebelum datangnya Nabi SAW itu terlahir ke dunia, mereka sudah lazim kemudian mengancam orang Arab dalam pertengkaran di antara mereka, karena di antara mereka sudah terdapat muamalah, mereka sudah seringkali kemudian mengancam akan membinasakan bangsa Arab kalau kemudian ada Nabi di kalangan mereka. Pertanyaan, apakah kemudian serendah itu datangnya risalah seorang Nabi di tengah-tengah Bani Israil? Tidak. Ini pasti ya tadi, karena ketakaburan mereka, sifat bagaimana kemudian mereka sangat katakanlah sangat fanatik terhadap terhadap bangsa mereka, sesuatu yang dicela di dalam Islam itu sendiri, sesuatu yang kemudian tidak diakui di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak di dalam syariat Allah turunkan kepada Nabi Musa SAW, tidak pula kepada Nabi Isa SAW, di mana mereka adalah para nabi, termasuk juga tidak atas Nabi Musa, Nabi Daud, di mana mereka, Nabi Sulaiman, mereka adalah para nabi yang diutus kepada Bani Israel itu sendiri. Nah, kita bicara tentang karakteristik orang-orang Yahudi ini, kita mendapati mereka kemudian menyimpangkan Taurat, menyimpangkan kandungannya. Mereka melakukan berbagai macam perbuatan, dan yang paling terkenal adalah mereka kemudian mengubah sifat-sifat Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab Taurat. Mereka tahu betul ketika Nabi SAW terlahir ke dunia, bahkan mereka melakukan berbagai macam upaya untuk menculik Nabi SAW ketika masih bayi itu. Karena mereka sudah tahu betul tanda-tanda kelahiran seorang Nabi di akhir zaman. Mereka mendapati tanda-tanda langit itu. Bagaimana kemudian langit sangat bercahaya. Mereka mendapati itu. Kemudian mereka gundah gulana, mereka mencari. Tidak ada kelahiran di kalangan Bani Israel. Mereka jadi galau. Karena ta'asubnya mereka kepada kebangsaan itu, rasis itu, asobiyah kepada golongan itu, asobiyah kepada golongan itu, mereka menjadi galau ketika mendapati ketika tanda kenabian ada, tidak ada kemudian kelahiran di kalangan Bani Israel. Akhirnya mereka mencari itu, akhirnya mereka melakukan makar, mereka mencari di kalangan bangsa Arab. Mereka mencari bayi-bayi di kalangan bangsa Arab dengan ciri-ciri kenabian yang mereka ketahui ada di dalam Taurat itu. Dalam hal ini mereka mencari bayi bangsa Arab dengan tanda seperti telur di punggungnya. Maka mereka membayar para dukun-dukun perempuan kafir Quraisy ketika itu untuk kemudian memeriksa setiap bayi-bayi di kalangan bangsa Arab dengan alasan pemeriksaan kesehatan atau ramalan itu seperti apalah. Waliyadzubillah. Tapi mereka melakukan upaya. Kenapa? Kita bisa membayangkan kalau kemudian didapati Muhammad SAW ketika bayi itu diculik oleh mereka, mereka bisa kita pastikan akan mengklaim bayi ini dari kalangan Bani Israel. Berhasil tidak? Wa makaru makrallahu wallahu khairul makirin. Bayangkan, ini kejahatan besar. Dan Allah lindungi kanjeng Nabi SAW dari perbuatan jahat mereka ini. Dalam hal ini ikhwatil kiram, mereka menyembunyikan, mereka mengubah yuharifunal kalim am mawadhi'ih, kan banyak dalam banyak ayat Al-Qur'an itu sendiri. Bagaimana kemudian mereka pun dalam hal ini mereka berbuat kepada para nabi, mereka membunuh, mereka dengki, mereka melakukan berbagai macam makar tadi yang kemudian kita dapati. Ini di antara gambar secara umum
bagaimana kemudian kejahatan bangsa Yahudi tercatat di dalam bahasa Al-Quran. Ini bagian dari pengajaran Al-Quran, pentingnya kemudian memahami, mengidentifikasi karakteristik ancaman di luar Islam kaum muslimin itu sendiri, yang bisa mengancam Islam kaum muslimin itu sendiri. Nah, ini yang kemudian seringkali dikatakan oleh para ulama tentang urgensi al-wa'yu as-siyasi. Kenapa? Karena dari sana kita akan waspada. Di dalam saya dikatakan araftu syarra la li syarri lakin li tauqi. Kita mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan itu sendiri, melainkan agar mampu memproteksi diri. Araftu syarra lakin li tauqi wa man la ya'rifu syarra minan nas yaqau fi. Karena orang yang kemudian tak mengetahui ancaman keburukan rentan terjerumus ke dalam keburukan itu sendiri. Nah, baginda Nabi SAW dahulu kala sudah kemudian mewanti-wanti, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la taba'tumuhum. Sungguh-sungguh demi Allah kalian akan meniti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, hingga salah seorang di antara mereka masuk lubang kadal gurun sekalipun, kadal gurun pembiaknya, lubang kadal gurun sekalipun, maka mereka sungguh akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka bangsa Yahudi dan Nasrani? Saya menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam hal ini, apa yang kemudian kita dapati hari ini? Dari apa yang kemudian dibawa diemban, yang paling berbahaya dari segala macam ancaman-ancaman keburukan, yang paling berbahaya bagi kehidupan umat manusia itu lebih dari sekedar masalah tantangan secara fisik, melainkan tantangan secara pemikiran. Berbagai macam produk-produk, katakanlah filsafat kufur, kapitalisme, komunisme, demokrasi, itu pada prinsip tidak pernah jauh dari kaum ini. Maka ketika Nabi SAW mengingatkan di akhir zaman, karena pada prinsipnya menurut para ulama kita, termasuk juga Syekhuna al-Allamah Al-Imam Taqiyuddin bin Ibrahim An-Nabhani rahimahullahu ta'ala, hadis-hadis semisal ini menjadi, meskipun dalam bentuk khabar, ini mengandung peringatan pada prinsipnya. Mengandung peringatan, menjadi qarinah jazimah, haramnya, keharaman kita meniti jalan-jalannya mereka, mengikuti pemahaman-pemahaman mereka, gaya hidupnya mereka, keyakinan mereka, mengikuti berbagai macam hal, khususan dari berbagai macam kekufuran, tindak tanduk, kejahatan, keburukannya mereka. Maka dalam hal ini, ikhwatul kiram ma'azalal wa'yakum, kalau kita bicara tentang katakanlah persoalan Zionis Israel hari ini, orang berbicara tentang memboikot produk-produk di mana perusahaan yang bersangkutan itu secara salah kaprah. Saya heran, apa kaitannya antara produk-produk makanan mereka, produk-produk katakanlah produk-produk yang mereka jual kata-kata halayak konsumen masyarakat kaum muslimin, apa kaitannya kemudian dengan urusan orang-orang Yahudi itu? Mereka malah kemudian berada di posisi yang salah dan menyakitkan. Nah, ini tentu tidak bisa kita biarkan. Maka wajar kalau kemudian kaum muslimin melakukan keberpihakan, protes dalam bentuk pemboikotan. Apakah cukup kemudian kita memboikot produk semacam itu? Tidak. Yang paling penting justru kita wajib memboikot pemahaman yang sebetulnya tidak jauh dari pemahaman bangsa Yahudi itu dalam wujud kapitalisme, dalam wujud komunisme. Karena tokoh-tokoh kapitalisme Adam Smith itu tidak jauh dari kaum Nasara. Ketika kita bicara tentang komunisme, itu seorang Karl Marx, seorang ideolog komunisme dengan fahamnya Marxisme, itu salah satu madhab, tanda petik katakanlah, dalam madhab komunisme yang paling mengemuka dan leading, membangun komunisme sosialisme itu sendiri. Maka kita dapati dia tidak jauh dari keturunan bangsa Yahudi. Maka ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, yang dimaksud adalah sunanal Yahud wan Nasara, itu mencakup pemahaman yang tidak jauh dari rahim-rahimnya mereka ini. Komunisme, kapitalisme, demokrasi, liberalisme tidak jauh dari mereka, betul. Jadi ketika konteksnya bicara tentang al-Yahud wan Nasara dikaitkan dengan sunan, ini dalam bentuk kata jamak, bentuknya banyak. Bukan hanya berbicara tentang keyakinan katakanlah dari dua al-Yahud wan Nasara di sini, tapi juga mencakup produk-produk pemikiran mereka yang tidak jauh lahir ternyata dari kalangan mereka, mengatasnamakan filsafat dan sebagainya, filsafat komunisme, kapitalisme dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini ikhwatul kiram,
Di dalam bahasa Al-Baqarah 40 sampai 44 ini salah satu ayat yang kemudian Allah gambarkan berkaitan karakteristik katakanlah orang-orang Yahudi itu sendiri. Bagaimana kemudian mereka Allah ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Al-ayat. Nah, di dalam ayat Al-Baqarah 40 sampai dengan 43 ini kita mendapati sampai ayat 42 tadi yang saya bacakan 40 sampai dengan 42. Bagaimana kemudian Allah mengingatkan, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Di antara kenikmatan Allah berikan kepada mereka di dalam kajian-kajian tafsir itu mencakup bagaimana kemudian Allah menyelamatkan dahulu kala katakanlah nenek moyang Bani Israel dari kalangan pengikut Nabi Musa SAW, ketika kemudian Allah selamatkan wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Kalimat wa antum dan kalian tanzurun, menyaksikan itu ditujukan kepada Bani Israel di masa Nabi Musa SAW. Kalian menyaksikan bagaimana kemudian Allah menyelamatkan kalian. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang hendak menyergap kalian itu di lautan, di samudra itu. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Itu diantara kenikmatan yang Allah kemudian sebutkan dalam ayat uzkuru nikmati, ingat-ingatlah kenikmatan yang dahulu aku pernah berikan kepada bangsa kalian ini Bani Israel itu. Di sini Allah kemudian mengingatkan kenikmatan yang banyak sekali pada prinsipnya Allah anugerahkan. Bagaimana kemudian Bani Israel, bayangkan, kanat sebanu Israel tasusumul anbiya. Urusan keumatan Bani Israel itu dari masa ke masa diurus itu oleh orang-orang spesial, oleh para nabi. Karena ketika Nabi SAW mengabarkan kanat sebanu Israel tasusumul anbiya, al-anbiya itu jamak. Di antaranya bahkan yang tercatat ini yang tercatat katakanlah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya jelas Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, itu diantara para nabi yang oleh utus, nabi-nabi yang utama yang utus kepada Bani Israel. Apa yang kemudian terjadi? Itu mereka malah kemudian melanggar. Allah ingatkan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, di dalam kitab tafsir Safatut Tafasir digambarkan ketika Allah kemudian menyeru ya Bani Israel, ini seruan yakni kepada anak keturunan aulad dan Nabi as-salih Ya'qub alaihissalam. Karena memang lafal Israel itu secara bahasa Suryaniyah itu maknanya adalah Abdullah atau Safatullah. Abdullah atau Safatullah. Jadi hamba Allah atau barisannya hamba Allah itu sendiri. Dia tidak jauh dari makna yang bagus istilah Israel itu sendiri. Dia menjadi kinayah an Ya'qub alaihissalam. Dia menjadi kinayah atau laqab bagi Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika diselahkan Bani Israel, berarti ini bisa tentang anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam itu sendiri. Allah suruh anak keturunan Nabi yang salih Nabi Ya'qub alaihissalam. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat-ingatlah kemudian uzkuru ma an'amtu bihi alaikum. Ingat-ingatlah kemudian kenikmatan yang aku anugerahkan kepada kalian wa ala abaikum, dan juga kepada nenek moyang kalian. Min ni'amin la ta'udu wa la tuhsa. Sesuatu yang kemudian tidak bisa dihitung, tidak bisa diperhitungkan. Wa aufu bi ahdi ay addu ma ahadtumuni alaihi minal iman wa ta'ah. Maka dan juga penuhilah kemudian janji kepadaku, ini janji kalian, perjanjian denganku. Perjanjian apa? Yakni mereka kemudian berjanji dalam hal untuk beriman dan juga taat. Bagaimana kemudian dalam catatan Al-Quran Allah gambarkan mereka pernah menyembah kemudian Al-Ijl itu. Kemudian mereka bertobat. Harusnya mereka memenuhi janji pertobatan itu.
di mana Allah akan memenuhi itu janji kepada kalian. Ufi bi adikum, yani bima ahadtukum alaihi. Kalau kemudian kalian katakan berpegang kepada perjanjian itu untuk senantiasa mentauhidkan Allah, maka Allah akan kemudian menjanjikan kepada mereka min husni sawab, dengan ganjaran yang baik. Wa iya ya farhabun. Nah, kemudian Allah ingatkan, hanya kepadakulah kata Allah Subhanahu wa taala, kalian harusnya takut, bukan kemudian kepada ABC dan sebagainya. Wa aminu bima anzaltu minal Qur'anil azim musaddiqan lima ma'akum. Nah, ini yang kemudian Allah perintahkan. Allah perintahkan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang kemudian aku turunkan kepada kalian, kepada bima anzaltu, kepada yang aku turunkan berupa Al-Qur'anul azim kepada Muhammad SAW, musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang kemudian ada pada kalian, ya, minat Taurat fi umuri tauhidi wa nubuwah. Yang ini Al-Quran yang kemudian datang membenarkan apa yang ada pada diri kalian berupa kitab suci Taurat dalam perkara ketauhidan dan juga kenabian. Kenapa? Karena baik kitab Taurat maupun juga kitab suci Al-Quran, keduanya mengajarkan prinsip ketauhidan, prinsip-prinsip yang sama dalam perkara ketauhidan. Berikut pula perkara kenabian. Karena kitab Taurat jelas mengabarkan tentang adanya Nabi di akhir zaman. Begitu pula katakanlah Injil. Bahkan digambarkan min ba'dismu Ahmad. Disebut-sebut di dalam Taurat dan Injil itu nama Nabi akhir zaman itu bernama Ahmad atau Muhammad SAW itu sendiri. Nah, Allah kemudian ingatkan mereka. Satu sisi Allah ingatkan mereka dengan kenikmatan. Kemudian Allah ingatkan agar mereka kemudian memenuhi perjanjian, bertauhid dan juga senantiasa taat kepada Allah. Lalu Allah kemudian perintahkan kepada mereka, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, berimanlah kalian kepada apa yang kemudian telah aku turunkan berupa Al-Qur'anul Karim kepada Muhammad SAW, membenarkan apa yang sudah ada di dalam Taurat itu sendiri. Nah, satu sisi Allah perintahkan mereka beriman, Allah pun juga melarang wala takunu au wala kafirin bi. Wala takunu, dan janganlah kemudian kalian menjadi kaum yang pertama kali mengingkarinya. Kenapa? Bayangkan, karena sebelum kemudian muncul penolakan dari orang-orang, sebelum muncul kemudian penolakan katakanlah dari orang-orang kafir Quraisy, sebelum muncul penolakan dari orang kafir Quraisy, mereka orang Yahudi bahkan bayangkan ketika Nabi SAW terlahir ke dunia itu mereka sudah lebih dulu tahu ada kemudian Nabi yang Allah utus bukan dari kalangan Bani Israel, melainkan dari kalangan katakanlah amin Bani Ismail, dalam hal ini dari bangsa Arab itu sendiri. Masalahnya tidak sedikit kemudian dari kalangan mereka yang malah kemudian meniatkan berbuat jahat, berarti kan mereka sudah mengingkari dari awal itu. Maka Allah ingatkan wala takunu awwala kafirin bih. Para pendahulu, ini ayat ini tentu berbicara tentang orang-orang Yahudi di masa Nabi SAW. Nah, berlaku sampai sekarang jelas. Tapi dalam hal ini, bahkan orang-orang Yahudi sebelum Nabi SAW 40 tahun kemudian menerima risalah Islam, itu orang Yahudi, Bani Israel, mereka sudah tahu ada Nabi baru, dan ternyata mereka dapati faktanya dari kalangan bangsa Arab itu sendiri. Masalahnya mereka kemudian malah berupaya membuat makar, kejahatan dengan cara menculik bayi Nabi Muhammad SAW. Ini kan kejahatan. Wala takunu awala kafirin bi. Allah ingatkan jangan kemudian kalian menjadi golongan yang kafir pertama kali kepada kenabian Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim itu sendiri. Ay awaluman kafara min ahlil kitab. Jadi mereka menjadi orang yang pertama kali kufur dari kalangan ahlul kitab. Ya, akibat ini kedengkian mereka, karena kebencian mereka, ta'assub mereka kepada golongan, ini menjadi masalah. Nah, Allah ingatkan wala tashtaru bi ayati samanan qalila ayalas tabdilu. Janganlah kemudian kalian mengganti, menjual ayat-ayatku al-bayyinat yang jelas terang benderang itu, allati anzaltuha alaikum, yang kemudian kami turunkan kepada kalian, ketamad dunia al-faniyah, dengan ganti harga dunia yang fana yang sedikit itu, wa iya ya fattaqun, dan sebaiknya hanya kepadakulah hendaknya kemudian kalian bertakwa, bukan kepada selainku. Nah, ketika Allah berkebenaran wala talbisul haqqa bil batil ala tukhlitu al haqqa al munazzal minallahi bil batil alladzi tahtadi'unah. Yani janganlah kemudian kalian mencampurkan kebenaran yang diturunkan dari Allah, yakni berupa Al-Quran, berupa kenabian, dengan kebatilan yang kalian buat-buat itu berupa kedustaan.
wala tuharifu ma fit Taurati bil buhtan. Janganlah kemudian kalian menyimpangkan kandungan di dalam Taurat itu dengan kedustaan, alladzi taftaruna, yang kemudian kalian buat-buat sendiri. Wa taqtumul haqqa ay wala tufu ma fi kitabikum min awsafi Muhammadin alaihi wassalam wa antum ta'lamun annahu haqqun aw hal kaunikum limina bidoril kitsman. Dan janganlah kemudian kalian wataktumul haqqo ayat wala taktumul haqqo. Janganlah kemudian kalian menyembunyikan apa kandungan di dalam kitab suci kalian berupa sifat-sifat Muhammad SAW sebagai seorang nabi, padahal kalian mengetahui dan kalian pun juga mengetahui bahaya menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Nah di sini ikhwatil, kalau kita mengetahui bahwa kejahatan orang-orang Yahudi Bani Israel mungkin bisa dikatakan kejahatan pertama dari Bani Israel sebelum rentetan kejahatan mereka dari dulu sampai dengan detik ini, itu yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka menyembunyikan perkara kenabian itu. Mereka tidak mau membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW karena ta'assub kepada golongan mereka. Jadi kalau misal hari ini kita mendapati bagaimana kemudian mereka bernafsu di depan mata dunia, ini kejadian sangat memprihatinkan. Di depan mata dunia, mereka melakukan kejahatan yang bahkan dalam bahasa kemanusiaan saja ini tidak bisa kemudian diterima. Bagaimana kemudian mereka mengebom rumah sakit termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Mereka kemudian menembaki katakanlah perempuan dan juga anak-anak yang sedang mengantri membeli roti akibat kejahatan mereka. Ini kita dapati, itu dia lakukan, bayangkan itu dia lakukan di depan mata dunia, di bawah backingannya Amerika dan juga negara-negara besar itu. Negara besar kata orang itu. Yang dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azzarulikum mengajarkan kepada kita, bukan, sekali-kali bukan karena mereka yang gagah perkasa, mereka yang kuat, tidak demikian. Bahkan kita mendapati, mereka apakah dengan sepak terjang para ulama duat dan juga para mujahidin itu mereka sudah kalang kabut hari ini. Makanya di antara mereka melakukan kejahatan, kezaliman di bumi Al-Quds kepada para ulama, para dai-nya yang menyerukan, yang senantiasa melakukan afdolul jihad di kalimat haq dan inda sultani jair kan. Mereka menyuruh para penguasa negeri kaum muslimin untuk mengerahkan bala tentara melakukan nahi mungkar itu dengan tangan sesuai dengan makomnya mereka. Bagaimana kemudian para ulama duat ini di bumi Al-Quds pun juga menyerukan persatuan kaum muslimin, tegaknya khilafah. Mereka takut dengan surat itu, maka mereka melakukan kejahatan menzalimi para ulama dai ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kemudian kita dapati mereka ikhwatul kiram ma'azalul wa'yakum porak-poranda menghadapi katakanlah mujahidin kaum muslimin di bumi Al-Quds pun juga mereka dalam kondisi ketar-ketir itu baru katakanlah satu kelompok di antara kelompok-kelompok kaum muslimin saja. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya kalau kemudian kaum muslimin dari berbagai macam belahan dunia di bawah komando katakanlah khalifah yang menyatukan suara kaum muslimin, kalimat kaum muslimin di bawah satu panji tauhid itu bergerak menyelamatkan bumi Al-Quds dari kejahatan Zionis Israel dan juga backing di belakangnya itu. Mereka tidak dapat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita sudah mendapat yang sekelasnya Fir'aun saja itu jauh di atas Amerika hari ini. Fir'aun saja dengan segala macam potensi yang dia miliki, dari mulai pasukan tukang sihir, dari mulai pasukan bala tentara, pendanaan, dengan kekayaan yang dia miliki itu, yang pada akhirnya fana dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang merupakan istidrajan bagi mereka, itu mudah saja kemudian bagi Allah tenggelamkan kerajaannya itu dengan pasukannya, yakni air itu sendiri. Wa aghraqna ala Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel melewati lautan, maka Allah perintahkan lautan itu untuk terbelah, menyalahi kadar di mana qadarnya air itu memenuhi ruang. Jadi kalau perintahkan dengan kemujizatan tongkat Nabi Musa SAW itu wasilahnya terbelah. Mereka selamat. Bayangkan itu pada titik terlemah ketika itu Bani Israel itu orang-orang beriman bersama Nabi Musa pada waktu itu. Nah, ketika kemudian Allah selamatkan mereka, Allah tenggelamkan Fir'aun di puncak-puncak kejayaan, bahkan dalam posisi dia
seakan-akan menang. Bayangkan dalam waktu sepersekian detik saja sangat mudah kemudian bagi Allah untuk menenggelamkan Fir'aun dan sejarah ketakaburannya itu. Dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Allah tenggelamkan dasar lautan yang paling rendah. Pertanyaannya hari ini adalah apa yang kemudian akan terjadi bagi bangsa Yahudi di akhir zaman itu. Insya Allah ini akan kita bahas kemudian dalam kajian-kajian berikutnya, berbicara tentang kejahatan Zionis, berbicara tentang kejahatan Yahudi. Ini sebagai ganjaran barangkali bagi mereka tercatat aksaru yattabi'u dajjala sab'una alfan min Yahud Asbahan. Di akhir zaman itu dari kalangan Yahudi Asbahan itu yakni wilayah Asbahani, itu wilayah ini area dekat dengan Iran dan sebagainya, alam peta dunia itu ke depannya seperti apa. Tapi kita dapati khobar dari Kanjeng Nabi SAW yang menjadi pengikut dari Dajjal itu diantaranya adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Nasib mereka, hatta bahkan pepohonan sekalipun itu akan berbicara, mengabarkan kepada orang yang beriman, ya muslim, hadza yahudi warai faqtulhu. Itu saking bencinya barangkali pepohonan pun juga itu melaknat mereka. Sampai mereka Allah izinkan untuk berbicara. Dan yang kita pahami bahasa dari pohon itu dan juga bebatuan, bahkan al-hajar wasyajar dan hadis Nabi SAW itu kan berbicara, ya muslim, memberitahukan kepada mujahid kaum muslimin, ini ada orang Yahudi, penjahat di belakangku, penjahat di belakangku, maka perangilah dia. Bayangkan, ini batu dan pohon berbicara. Itu dijelaskan oleh para ulama, difahami secara hakiki. Kenapa? Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Karena memang hukum asalnya perkataan itu termasuk bahasa Quran, hadis Nabawi difahami secara hakiki. Nabi SAW mengabarkan batu dan pohon berbicara. Itu bukan lisanul hal, melainkan lisanul maqal, jadi bahasa ucapan. Karena kita tidak mendapati itu ungkapan kiasan. Kita tidak mendapati ada indikasi dia bahasa hal saja, bukan bahasa ucapan. Berarti hukum asal kita pahami secara bahasa di mana Allah kemudian mengizinkan batu dan pohon itu berbicara dengan kekuasaannya. Ini luar biasa. Bagian dari keutamaan, bisa jadi itu bagian dari karamah para mujahidin di akhir zaman. Sampai batu dan bebatuan dan pohon pun juga berbicara. Dan kita bisa bayangkan, kita perjuangkan tegaknya era tersebut dalam rangka menjemput kemenangan Islam. Kenapa? Karena di era kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi itu eranya futuhat dan juga jihad fisabilillah itu sendiri. Itu yang digambarkan oleh para ulama kita, bukan waktunya santai. Antum harus ingat para jamaah, berbicara tentang era kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi itu bukan era santai, justru itu era perjuangan. Jadi kalau misalnya orang menggambarkan, kata para ulama itu, era Al-Mahdi adalah era berleha-leha, menikmati harta benda, menikmati harta benda, kekayaan berlimpah. Betul, na'am, akan terjadi pada masa itu di mana seorang khalifah membagikan harta benda sangat banyak, terjadi keseimbangan hidup, kesejahteraan, na'am. Tapi yang perlu diingat pada era itu adalah era futuhat dan berbagai macam hadis Nabi SAW, perjuangan dan juga dakwah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala ke berbagai macam negeri, hingga kemudian tak tersisa melainkan setiap negeri akan dimasuki kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW itu sendiri. Barakallahu lana wa lakum ikhwatil kiram ma'azalamualaikum. Di sini kita belajar satu poin paling penting kejahatan Yahudi dari sekian banyak. Yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka menyembunyikan, mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, dan mereka mencampurkan kebenaran dan juga dengan kebatilan, kedustaan yang mereka buat tentang sifat-sifat Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan mereka menyembunyikannya dari umat manusia itu sendiri. Ini diantara kejahatan sifat Yahudi yang pertama yang tercatat. Selebihnya akan kita bahas tentang kejahatan Bani Israel Yahudi dalam bahasa Al-Quran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.